Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan mahasiswaku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan selalu di bawah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita pada sesi selanjutnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi dari kebijakan publik berikut luas ruang lingkupnya mengenai kebijakan publik itu. Sekarang kita akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu pembahasan tentang tahapan kebijakan publik. Tapi sebagai flashback mata kuliah pembelajaran kemarin, Ibu akan memberikan terlebih dahulu apa yang menjadi pengertian dari kebijakan publik menurut para ahli. Oke, yang pertama itu kebijakan publik menurut William Dunn. William Dunn itu sendiri adalah salah satu tokoh yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Kebijakan publik dianggap sebagai suatu deklarasi yang diberikan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kemudian ada dari Robert Easton. Menurut beliau bahwa Robert mendefinisikan kebijakan publik itu sebagai suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi yang ada di masyarakat. Dan menurut Edward, ada juga kebijakan publik sebagai suatu proses pengambilan keputusan berikut dengan pembuatan yang diambil secara terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir itu menurut Niskanen nih. Niskanen sepertinya memiliki definisi yang sama, temuan mungkin konsepnya akan berbeda dengan kebijakan publik yang diberikan oleh para ahli sebelumnya. Menurut Niskanen itu adalah bahwa kebijakan publik itu ada suatu hasil antara kepentingan dan yang diatur oleh pemerintah tentunya untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, next kita akan melihat bagaimana kebijakan publik itu memiliki proses dan tahapannya tentunya ya. Tahapan kebijakan publik yang secara organisatoris itu dimulai dari identifikasi masalah, dilihat bahwa segala sesuatunya itu pasti terlihat bahwa kita perlu melihat dulu bagaimana ciri-ciri ataupun apa saja yang menjadi masalah yang timbul di dalam masyarakat. Kemudian setelah itu akan ada suatu format agenda setting di mana akan terlihat bahwa proses kebijakan publik itu dikumpulkan terlebih dahulu. What's the problem of the our nation, and of course pastinya seluruh elemen dalam masyarakat itu memiliki kepentingan dalam proses agenda setting tersebut. Jadi proses memilih kemudian memutuskan apa saja yang menjadi agenda penting dalam suatu masyarakat yang akan dilanjutkan terhadap bentuk formulasi kebijakan publik itu termasuk dalam tahapan agenda setting. Kemudian setelah ada pemisahan atau pemilahan tadi, maka akan diberikan suatu hal yang penting nih. Apa yang harus diputuskan, apa yang harus dibuat untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari kebijakan itu sendiri. Misal kalau misal di daerah tersebut problemnya adalah kurangnya akses dalam transportasi. Maka yang akan dilihat itu adalah dari berbagai sarana transportasi yang menjadi pilihan atau diidentifikasi dalam agenda setting, akan dilihat dulu sarana transportasi utama di situ seperti apa. Apakah dia menggunakan transportasi air atau transportasi darat. Kalau problemnya adalah ternyata transportasi darat yang memang menjadi akses utama dalam proses transportasi di daerah tersebut, maka yang menjadi prosesnya dilihat dulu apakah transportasi daratnya itu karena jalan utamanya itu memang memiliki kerusakan atau misalnya memang tidak ada sama sekali akses untuk menghubungkan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Maka proses formulasinya akan dibuatlah suatu keputusan atau suatu perencanaan yang terarah bahwa di daerah tersebut dibutuhkan perbaikan jalan atau boleh dikatakan pengaspalan atau justru penerobosan pembukaan area jalan untuk membuat akses transportasi darat itu lebih lancar. Oke, sekarang kita lihat bagaimana nih proses legitimasi. Ini hal penting lagi karena banyak sekali bahwa proses formulasi, kemudian implementasi dan evaluasi justru akan menjadi suatu proses analisa terhadap pelaksanaannya itu seringkali terkendala dalam proses pengambil kebijakan keputusan secara menurut undang-undang atau peraturan. Jadi legitimate-nya itu penting sekali bahwa kita lihat tuh fungsi legislasi di dalam
daerah, misalnya DPRD provinsi ataupun kota, itu akan memutuskan apa saja yang menjadi tingkat kepentingan dalam suatu masyarakat. Apakah memang jembatan tadi yang seperti Ibu contohkan tadi bahwa menjadi bentuk formula yang penting sebagai solusi yang dipilih oleh masyarakat, atau nantinya pada saat proses legislasi ternyata ada beberapa opsi lain yang sehingga akan memberikan berbagai pilihan yang terbaik untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oke, next selanjutnya adalah implementasi. Implementasi ini identik dengan pelaksanaan, tapi it's not talking about implementation at all. Karena pada dasarnya implementasi itu adalah beberapa hal yang mungkin akan lebih luas dari sekedar melaksanakan. Oke, kita akan melihat bagaimana pengertian menurut berbagai para ahli. Sebenarnya apa sih? Kalau tadi Ibu sudah jelaskan bahwa tahapannya itu sangat berurutan, sebenarnya ada 3 tahapan yang sangat penting dalam suatu proses kebijakan publik. Yang pertama adalah formulasi, yang kedua implementasi, dan yang ketiga itu adalah evaluasi. Oke, kita lihat bagaimana formulasi ya. Formulasi itu adalah apa sih? Rancangan atau kebijakan yang akan dibahas untuk melibatkan pihak yang akan memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap proses perencanaan tersebut. Jadi, formulasi lebih identik dengan kesepakatan antara para aktor untuk membuat kebijakan dengan mempertimbangkan alternatif yang ada yang dibahas di agenda setting atau bahkan justru di pra perencanaan awal. Oke, sekarang kita lihat untuk dari implementasi. Kalau formulasinya sudah oke nih, sudah jelas bahwa akan dibangun jembatan, katakanlah untuk menjadikan solusi transportasi darat yang akan dibahas seperti case tadi yang Ibu jelaskan di awal, maka sebenarnya implementasi itu ada 4 aspek yang sangat penting dan yang sangat signifikan bahwa terjadinya suatu proses pelaksanaan itu tidak hanya sekedar how to implement our policy, but lebih ke arah bagaimana yang pertama itu adalah who is involved in policy implementation. Jadi ada siapa sih yang terlibat dalam proses implementasi tersebut. Karena itu sangat penting sekali terhadap aktor pembuat kebijakan akan memiliki pengaruh dan memiliki elemen penting dalam proses pelaksanaan kebijakan itu. Dan yang kedua itu adalah how to about administrasi proses. Jadi setelah mengetahui siapa yang akan melaksanakan, ini berarti kalau misalnya pembangunan jembatan lebih kepada PUPR, maka aktor kebijakan tersebut akan memproses kebijakan sesuai dengan SOP ataupun tupoksi yang telah dilekatkan terhadap aktor kebijakan tersebut. Next, yang ketiga itu adalah compliance with policy content. Jadi adanya kepatuhan. Jadi ketika kita bicara bahwa ini adalah tupoksinya dari PUPR, maka kalau misalnya hal lain yang akan ikut efek ataupun ikut mempengaruhi dalam proses implementation, itu harus benar-benar yang terkait ataupun masuk ke dalam ranahnya proses implementasi dalam number 1, number 2, and number 3. And yang ketiga adalah impact. Ini juga penting nih. Jadi kalau implementasi itu bukan cuma sekedar melaksanakan, tapi juga melihat bagaimana efek atau dampak dari proses di awalnya tersebut. Oke, sekarang kita lihat bagaimana evaluasi. Udah ada nih ya jembatan. Tapi kok Bu, kayaknya jembatan itu retak atau bahkan ada yang terjadi in case dalam suatu daerah tertentu itu jembatannya justru putus. Yang jadi masalahnya apakah yang menyebabkan terjadinya problemnya itu apakah diformulasikah atau diimplementasikah atau justru dievaluasi pra perencanaan awalnya. Nah, sebenarnya apa sih evaluasi itu? Evaluasi itu adalah kebijakan yang menganalisis dalam menilai proses implementasi. It's not finished from the implementation in the first, tapi bisa dilanjutkan terus-menerus. Jadi ketika implementasi awal, bisa dilaksanakan evaluasi pada saat pelaksanaannya, atau justru setelah semuanya terjadi, maka akan dilakukan evaluasi atau audit secara final session.
Nah, yang menjadi dua implement penting tadi, bahwa evaluasi itu akan berlanjut dan dilanjutkan terhadap perbaikan dan atau bahkan justru dihentikan. Jadi, final decision-nya itu akan terlihat ketika sudah mengevaluasi secara berkala ataupun pada final statement-nya. Oke, next sekarang kita lihat bagaimana konsep formulasi, kemudian implementasi, kemudian evaluasi itu semakin menjadi membuat suatu tahap kebijakan itu menjadi suatu kebijakan yang baik. Maka Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, karena ketika kalian akan menganalisa tugas ini, akan kalian lihat bahwa sebenarnya bagaimana konsep dari kebijakan yang ada di Indonesia ini mengenai proses formulasinya, kemudian proses implementasinya, dan proses kebijakan dari evaluasinya. What's your job? This is your job. Oke, ini adalah tugas kalian minggu ini. Semoga kalian berkenan untuk melaksanakannya, karena semakin kalian akan melaksanakannya, maka akan semakin kalian paham apa yang dimaksud dengan tahapan kebijakan publik. Pilihlah salah satu bentuk kebijakan publik, apapun itu, apa berupa kebijakan yang sudah kalian rasakan sendiri seperti KIP, KIS, BPJS, ataupun yang bersifat masih berupa peraturan implementasi dari peraturan daerah misalnya, apapun. Kemudian analisislah bagaimana proses formulasinya, implementasinya, dan evaluasi dari kebijakan tersebut. It's not easy, but kalau kalian kerjakan pasti akan terlebih mudah. Silakan berdiskusi dengan teman kalian, 2 atau 3 orang, kerjakan secara berkelompok karena 2 atau 3 kepala akan lebih mudah untuk mencari solusi ketimbang hanya berpikir sendiri. Oke, rekan mahasiswa sekalian, I think it's not for today dan semoga semuanya bermanfaat dan saya berharap apa yang diberikan hari ini akan memberikan dampak yang maksimal terhadap baik secara afektif, kognitif maupun psikomotorik kalian. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan ataupun hal-hal yang membuat salah satu dari apa yang saya sampaikan menyinggung dari proses implementasi kebijakan yang ada di sini. Semuanya adalah atas ketidaksengajaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next session. Bye.